Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mary Arisa Putri, mahasiswi psikologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 21108010055. Di video kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zudi, STHI, MSI, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalil tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengertian tauhidullah. Yang ketiga, contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, langkah-langkah meningkatkan iman. Beriman kepada Allah. Dalil yang menjelaskan tentang iman kepada Allah yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian, Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Kemudian terdapat pada Quran Surah Toha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian ada dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca, tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di bumi, alam semesta ini tunduk kepada sunnatullah. Tauhid. Tauhid yang pertama ada tauhid rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah satu-satunya pencipta, Al-Khaliq, pengatur jagat raya, Al-Mudabbir, yang maha merajai, Al-Malik, kemudian dan pemberi rezeki, Ar-Razak. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan yang pertama, takwil, yaitu merubah maknanya. Kemudian, taktil, menolak sebagian sifat Allah. Kemudian, takyif, memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah. Kemudian ada tamtsil, menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk lain. Kemudian yang terakhir ada tafwid, tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah. Perilaku beriman kepada Allah. Yang pertama, yaitu selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Yang kelima, mempercayai 6 rukun iman.
yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Langkah-langkah meningkatkan iman. Yang pertama adalah memperbaiki sholat. Yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang solehah. Yang keempat, membaca buku-buku Islami. Yang kelima, mempelajari ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjalankan perintah Allah secara konsisten. Yang ketujuh, menjauhi lingkungan yang buruk. Yang kedelapan, memperbanyak syukur dan mengurangi mengeluh. Serta masih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.